Apakah dimungkinkan jika orang mau membangun sains yang disebut sains agama atau sains kitab suci? Tidak bisa. Karena beberapa alasan. Pertama, ada problem epistemologis. Dalam sains, sesuatu itu dipandang sah jika dilandaskan pada bukti. Ini kita sebut epistemologi evidensialis. Dari kata evidensia, bukti. Sedangkan dalam agama, epistemologi yang dipakai kita sebut revelative fideis, yaitu berdasarkan apa yang kita sebut wahyu yang diterima dengan iman sebagai kebenaran, tanpa perlu bukti. Nah, dua hal ini yang kita lihat sebagai benturan epistemologis tidak memungkinkan orang membangun sains agama. Kemudian ada problem yang lain, yaitu yang kita sebut sebagai problem aksiomatis. Aksioma adalah sebuah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan lagi, diterima begitu saja dan dipercaya sebagai benar. Nah, baik sains maupun agama memiliki aksioma masing-masing. Kita ambil contoh aksioma di dalam rangka sains geometri Euclidean. Nah, di dalam geometri bidang datar, misalnya berlaku aksioma garis adalah jarak terpendek dua buah titik pada bidang datar. Nah, aksioma ini benar. Orang bisa menggambarkannya pada papan tulis ataupun pada monitor dari sebuah komputer. Terlihat betul secara objektif garis lurus adalah jarak terpendek dua buah titik pada bidang datar. Dimanapun, kapanpun, secara universal ini berlaku. Nah, sebaliknya dalam agama, aksioma yang berlaku misalnya Allah itu ada. Atau Allah itu A, B, dan C, dan C, dan D, dan Z, dan seterusnya. Sebagai watak Allah. Atau bahwa surga dan neraka itu ada. Nah, aksioma di dalam agama ini tidak bisa dibuktikan sama sekali. Hanya diterima benar dalam iman. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan, dan tidak berlaku universal. Setiap agama punya teologi masing-masing yang berbeda. Nah, problem yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai problem ideologi partisan. Dalam agama, tidak berlaku apa yang kita sebut netralitas. Setiap agama punya ideologi yang memihak kepada kelompok yang menganut agama itu. Dan setiap agama bertujuan pada akhirnya untuk menjadikan ideologinya sebagai ideologi masyarakat yang di dalamnya umat beragama berkuasa. Nah, ini kita sebut ideologi partisan. Dalam ilmu pengetahuan atau sains, tidak mungkin ideologi partisan ini diterapkan. Sains itu netral, milik seluruh dunia, universal, berlaku di mana saja dan netral. Dan tidak ada kepentingan ideologis yang diperjuangkan oleh para saintis. Begitu seseorang saintis menjadi ideologis, dia kehilangan statusnya sebagai saintis. Juga tidak mungkin sains itu memihak kelompok ideologis. Sains netral. Tentu ada teknologi sebagai terapan sains yang bisa ideologis kalau dikuasai kalangan ideologis tertentu. Atau bisa dibisniskan oleh para penguasa ekonomi. Tapi itu sejauh menyangkut teknologi dan bukan sains pada dirinya sendiri. Dan akhirnya ada problem yang kita sebut problem benturan antara absolutisme dan skeptisisme. Agama memberlakukan absolutisme. Apa yang diyakini benar berlaku mutlak kepada siapa saja mengikat, apalagi kepada umat, dan tidak netral. Dan tidak boleh diragukan dan dipertanyakan. Diperbaiki atau dianggap mesti diperbaiki karena telah kehilangan relevansi. Nah, dalam sains, skeptisisme atau sikap ragu mempertanyakan segala sesuatu itu adalah sikap yang dipertahankan dan menjadi watak dari sains. Skeptisisme, jiwa dan inti dari sains melahirkan sains dan membuat sains maju. Nah, itulah beberapa problem kalau kita membangun sains skriptural, dan artinya sebagai kesimpulan, membangun sains skriptural tidak dimungkinkan karena ada banyak problem.